Oke, pagi ini kita memasuki topik yang baru, yang berbeda dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, sebagaimana yang Anda lihat, kita mempunyai pemetaan linear, pasti mempunyai matriks penyajian. Dan matriks penyajian itu sebetulnya yang membuat pemetaan linear itu katakan aja jadi lebih konkret. Lebih konkret itu dalam pengertian apa sih? Ya, artinya kita punya matriks yang mungkin lebih mudah kita manipulasi gitu. Jadi artinya barangnya bisa kelihatan, dan di sisi lain kalau Anda bekerja dan komputer, matriks itu bisa kita umpankan gitu pada komputer. Komputer bisa bekerja dan itu. Bandingkan misalnya dengan kalau misalnya Anda mempunyai pemetaan linear dari ruang fungsi ke ruang fungsi yang lain gitu kan. Pemetaannya sulit komputer untuk menghandle-nya, menangani gitu. Jadi ini salah satu hal yang membuat kenapa matriks penyajian itu penting. Dan seperti yang pernah Anda lihat sebelumnya, antara pemetaan linear dan matriks penyajian itu kita mempunyai hubungan bijektif. Ya. Selama basis dari daerah asal dan daerah sasaran itu kita buat fix. Ya. Kenapa? Karena yang namanya matriks penyajian itu bergantung kepada basis. Itu satu hal yang Anda harus ingat ya. Jadi selama basisnya itu kita pegang fix, ya, matriks penyajiannya itu tunggal. Ya, kita bisa punya yang seperti itu. Nah, kalau kita mencari matriks penyajian seperti apa yang kita harapkan? Ya tentunya ini ya, yang sederhana gitu, jangan yang rumit. Nah, yang sederhana itu kira-kira seperti apa? Pernah terbayang nggak? Kalau Anda diminta berurusan dengan matriks seperti apa yang Anda inginkan? Yang apa? Yang seperti apa? Yang sederhana itu seperti apa? Banyak nolnya. Kenapa banyak nolnya? Ya karena kalau banyak nol apa yang terjadi? Ya, operasi yang Anda perlu lakukan kan tidak banyak. Kalau nol itu kan kalau Anda jumlahkan ya dia tidak mengubah apa-apa gitu. Kalau Anda kalikan dengan nol ya hilang gitu kan. Jadi nol, dia menguap di situ kan. Jadi memang salah satu tanda matriks itu sederhana ya sebenarnya banyak nol gitu. Nanti kalau Anda belajar lebih jauh ya, Anda akan melihat matriks yang ditemukan dalam masalah sehari-hari itu bisa jadi ukurannya sangat besar. Bukan besar itu bukan 10 kali 10 gitu ya. Bukan ordernya 10 gitu, tapi bisa jadi ya, ribuan, puluhan ribu gitu. Nah, kalau Anda berhadapan dengan matriks yang seperti itu, kalau nolnya banyak akan lebih memudahkan. Nanti Anda akan lihat gitu ya. Jadi kalau Anda mempelajari hubungan misalnya, nanti Anda melihat matriks apa misalnya ya, matriks ketetanggaan misalnya, kalau Anda bicara graf gitu. Makin banyak nol makin mudah kita handle itu. Makin sedikit nol ya, makin banyak yang tidak nol, semakin susah kita bekerja. Bahkan komputer pun juga akan kesulitan. Salah satu diantaranya bukan karena masalah waktu untuk menghitungnya juga, tapi mungkin ya yang namanya galat, kesalahan penghitungan itu juga akan meningkat kalau yang tidak nolnya banyak. Oke, jadi sebetulnya yang kita inginkan tuh seperti ini ya. Jadi kalau misalnya diberikan pemetaan linear T dari V ke U, kemudian kita punya basis untuk kedua ruang vektor V dan U itu. Nah, yang kita inginkan apa? Kita menginginkan basis itu sehingga matriks penyajian T terhadap kedua basis tersebut ya sesederhana mungkin. Nah, dalam situasi seperti ini ya sebenarnya jawabnya ya pasti ada gitu. Jadi kalau misalnya Anda mempunyai rang T itu apa? Apa? Dimensi peta T. Jadi kalau misalnya sebetulnya kita bisa mempunyai seperti ini. Kita dapat memilih basis-basis X dan Y ya, sehingga matriks penyajian terhadap kedua basis tersebut memiliki tepat komponen tak nol sebanyak rang T. Dan itu sudah minimal, nggak bisa dibuat lebih kecil lagi.
Jadi kalau misalnya kita mempunyai dimensi Y itu katakanlah N, ya, maka Anda lihat bahwa rang T itu pasti tidak akan lebih dari N. Ya, tidak akan lebih dari N. Sementara komponennya ada berapa banyak? Komponen dari matriks penyajian, yaitu adalah ya, N kali dimensi U. Ya. Jadi kalau dimensi U-nya adalah M, ya artinya Mn. Jadi kalau misalnya kita punya Mn, kemudian paling banyak ya, komponen tak nol itu adalah N. Dan itu sudah penghematan yang banyak di situ ya, sebetulnya. Malah lebih jauh lagi kita bisa membuat seperti ini. Gitu. Komponen-komponen tak nol itu bisa dibuat bernilai 1. Ya, sehingga akhirnya kita bisa mempunyai matriks penyajian. Mungkin kalau misalnya bisa kita lihat itu akan ada matriks blok, di mana ada matriks identitas, kemudian yang lain bloknya blok 0. Ngerti kan matriks blok? Jadi bisa jadi kita akan mempunyai matriksnya itu adalah ya di sini I, ya. Jadi kalau karena di sini IR, kemudian yang lain di sini 0, ya. R itu sama dengan apa? Ya. Ini adalah rang T. Kita bisa membuat matriks penyajian yang seperti ini. Ya, jadi. Nah, Anda terbayang nggak gimana membuatnya di sini? Terbayang nggak kira-kira membuatnya bagaimana? Ya, nah Anda tahu kita mempunyai teorema dimensi di sini. Jadi dimensi V sama dengan ya, rang T tambah apa? Ya, nulitas T. Nulitas T ini apa nih? Ya, dimensi inti T. Apa yang mau kita buat di sini? Ya, pada akhirnya yang ingin kita buat adalah sebuah basis bagi rang T, dan kita juga akan memerlukan sebuah basis bagi inti T. Sebuah basis bagi peta T dan sebuah basis bagi inti T. Nah, peta T itu ada di mana dia? Peta T ini adalah subset dari U. Sementara inti T subset dari V. Ya. Sekarang kita ingin membuat basis X bagi U dan basis Y bagi V. Nah, kalau misalnya Anda perhatikan, basis X ini akan kita kembangkan dari basis peta T. Sementara yang ini gimana? Jadi Y itu nanti akan memuat basis bagi inti T. Tapi kita tidak mengembangkan dari situ ya, dari basis inti T. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Yang kita lakukan adalah, saya ambil aja di sini misalnya Pak, S ini adalah basis, atau barangkali saya beri aja langsung namanya di sini. Jadi S ini sama dengan sebut aja apa namanya? Ya, jadi kita sebut aja misalnya di sini W1 ya sampai W apa? W R. Ya. Karena ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, ini adalah basis bagi peta T. Dan Anda tahu banyaknya unsur di S ini harus sama dengan apa? Ya, ya langsung aja harus sama dengan apa? Banyaknya unsur S. Ya, harus sama dengan R. R itu apa?
Ya, sebenarnya langsung ya, Anda bisa lihat rang T kan. Nah, ini bebas linear kan. Oke. Karena ini di peta T, apa yang bisa kita lihat di sini? Ya. Jadi Anda akan lihat bahwa T ini, ya, jadi kalau misalnya Anda lihat WI ini, ya, di WI sama dengan apa? WI ada di mana? Oke. WI sama dengan apa? WI sama dengan apa? Bisa kita tulis sebagai apa dia? Apa? Kombinasi linear dari apa? Ya? Coba Anda lihat ini. Ya? Jadi WI itu kan anggota S. Tapi S itu apa? Basis bagi peta T. Jadi apa yang bisa kita tentang WI? Ya, kalau Anda melihatnya seperti itu, Anda nggak akan maju-maju. WI ada di mana? Oke, terlalu jauh. WI ada di mana? Oke. WI sama dengan apa? Oke. Oke, kita ambil aja di sini, ya. Saya ambil Y aja lah, ya. Mestinya tadi W-nya juga saya ambil langsung X sebetulnya gitu. Nggak rugi gitu sih. Jadi di sini WI ini untuk, ya, suatu YI di mana? V. Nah, sekarang apa yang bisa Anda katakan tentang ini? Y1 sampai YR. Oke, jadi Anda tahu ya, bahwa kalau kita mempunyai sebuah himpunan, yang kalau kemudian kita lihat himpunan peta-peta dari unsur-unsurnya itu bebas linear, maka himpunan yang di daerah asalnya tadi harus bebas linear. Jadi kita ini harus bebas linear. Ya. Jelas ya? Terus apa lanjutannya kira-kira? Sekarang kalau saya ambil di sini oke, barangkali kita beri nama lah. Jadi di sini kalau dimensi V-nya sama dengan apa? Jadi kalau misalnya kita beri di sini dimensi U-nya sebut aja M gitu ya. Dimensi V-nya kita katakan sama dengan N. Dengan menggunakan teorema dimensi ini Anda akan bisa lihat bahwa kalau saya ya, saya mulai aja di sini R tambah 1 ya. Terus sampai di mana ini ya? Jadi ini saya ambil basis inti T. Berapa dimensi inti T? Ya, berapa? N min R. Jadi di sini apa di sini kalau kita mau beri indeksnya? Y. Indeksnya apa di sini? N min R. Ya, ingat, saya mulai menghitung. Ini mulai dari berapa? R plus 1. Jadi sini berapa? Berapa? Ya. Sekarang jadi kalau kemudian Anda lihat, ya kita membuat seperti ini. Y1 sampai Y ini. Jadi Y1
Ini bebas linear, mudah-mudahan benar nih ya. Benar nggak bebas linear? Gimana menunjukkannya bebas linear? Bagaimana cara Anda menunjukkan mempunyai bebas linear? Ini sebenarnya kalau mau W-nya diganti X saja ya, jadi bisa langsung. Ya, ganti X saja ya, supaya enak. Jadi saya nggak terpikir, nggak akan ada yang berubah kan? Ya, jadi kita ganti aja XI di sini. Oke, coba Anda tunjukkan ini bebas linear. Percaya nggak bebas linear? Percaya. Kenapa percaya? Saya nggak tahu, tapi saya ada dulu yang mantan mahasiswa saya bilang, saya pernah ngomong gitu, kenapa kita perlu bukti gitu. Bukan karena kita menganggap orang lain bohong gitu ya, tapi ya mungkin saja dia salah gitu. Ya, jadi kalau Anda mengatakan Anda percaya, kenapa? Karena saya ngomong seperti itu, ya Anda nggak akan nuduh saya bohong kan? Tapi mungkin aja saya salah gitu. Dan Anda perlu bukti, benar nggak itu? Gimana cara membuktikannya? Andaikan YN bisa dijadikan sebagai komlin dari Y1 sampai YR. Oke, YN. Ya. Oke. Nah, otomatis YN itu kan anggota peta T. Oke. Nah, jadi kontradiksi dengan dia anggota inti T. Selesai. Ketangkap nggak? Kayaknya yang lain nggak nangkep. Nangkep nggak? Jadi Anda ambil YN, Anda tulis YN sebagai kombinasi linear dari Y1 sampai YR. Y1 sampai YR. Iya, Y1 plus Y1 YR. Oke. Dari basis S. Dari T itu, ya pokoknya. Terus apa tuh kalau dia kombinasi linear, otomatis dia anggota dari si apa itu namanya? Anggota dari sesuatu yang dipetakan. Span. Nah, Oke. Span dari Y1 sampai YR. Oke. Nah, artinya dia dipetakan ke peta. Ketika dia ditransformasi pakai T, dia dipetakan ke peta T. Nah, artinya dia bukan anggota inti T karena dia nggak nol gitu petanya. Benar nggak? Oke. YN itu kan anggota inti T kan? Oleh T dipetakan kemana? Nol itu di peta T nggak? Tidak. Iya katanya yang lain. Nol di peta T. Ya, jadi vektor 0 itu anggota peta T bukan? Kenapa? Ya, apa yang Anda tahu tentang peta T? Ya, peta T itu subruang. Jadi kalau dia subruang dia mesti bagaimana? Ya, pasti memuat vektor 0. Ya, jadi ya buktinya belum meyakinkan. Sebenarnya ini kalau Anda lihat buktinya bukti yang langsung gitu ya. Jadi kalau Anda lihat ya Anda menggunakan sifat yang vektor 0 sebagai kombinasi linear ya, yang tunggal gitu. Cuman gimana caranya Anda memperoleh kombinasi koefisien-koefisiennya semuanya 0? Ya, jadi kalau Anda lihat, Anda akan melihat apa? Ya, Anda tulis saja nih. Kombinasi linear dari ini sama dengan 0. Oke, lanjutkan terus. Gimana caranya Anda menunjukkan bahwa pada akhirnya koefisiennya itu semuanya 0?
Jadi buktinya bukti langsung ya. Kalau Anda menggunakan bukti yang tidak langsung, susah barangkali. Ya mungkin supaya enak, kita tulis saja di sini ya. Jadi 0 sama dengan alfa 1 Y1 tambah alfa R YR ya, tambah. Oke, nah saya tulis di sini beta. Kita main-main aja lah dengan simbol kayak gini ya. Anda nggak bingung kan? Ya, jadi di sini alfa 1 sampai alfa R ya. Kemudian beta R tambah 1 sampai beta N, ini semuanya ya skalar. Terus apa yang Anda lakukan berikutnya? Apa yang Anda lakukan? Oke, dipetakan. Apa yang Anda peroleh jadi di sini? Ya, kanan 0 semua. Ya, jadi Anda akan lihat di sini ya. Ya, jadi pemetaan oleh T menghasilkan apa? Ya. Ya, jadi kalau misalnya Anda lihat ya, Anda punya di sini T0 sama dengan apa T0? Ini sama dengan apa? Ya. Oke. Jadi kalau Anda lihat, Anda bisa langsung ya, karena T-nya linear, jadi kita punya di sini TY1 tambah alfa R tambah, ya ntar dulu, pelan-pelan dulu. Tambah jadi kalau Anda lihat, apa yang Anda peroleh di sini? Ya, ini semua 0. Sehingga apa yang kita peroleh di sini sekarang di sini? Alfa 1 apa? Ya, X1 ya tambah alfa R jadi kalau misalnya Anda lihat ini sama dengan, kenapa sama dengan 0? Ya, ya sebenarnya nggak perlu basis di sini apa ya? YR plus 1 sampai YN itu semuanya anggota inti T. Anda tidak memerlukan basis ya. Jadi Anda mesti bisa melihat gitu, apa sebenarnya yang membuat dia jadi 0. Bukan karena basisnya. Basisnya nggak penting di situ. Ya, tapi bahwa dia anggota inti T, itu yang berperan. Jadi apa yang kita lihat di sini? Ya bahwa ya alfa 1x1 tambah alfa rxr itu sama dengan 0. Apa yang bebas linear? Ya, tapi kalau Anda lihat di sini basis bebas linear. Karena x1 sampai xr ini bebas linear, apa kesimpulannya di sini? Jadi karena ini bebas linear, maka alfa 1 dan Anda lihat alfa 1 sampai alfa R ini semuanya udah selesai belum?
Udah selesai belum? Belum. Terus apa? Apa yang Anda lakukan sebetulnya? Jadi Anda, apa yang Anda lakukan dan ini? Ya, Anda substitusikan lagi ke sini. Apa yang Anda peroleh? 0 sama dan ya ini kan, Anda tinggal ini aja. Jadi ini sekarang ini jadi 0. Tinggal beta R1 YR tambah 1 tambah terus sampai beta N YN sama dengan 0. Terus apa? Ya kita punya ini. Jadi Anda tuliskan ya bagian selanjutnya di sini. Apa kesimpulan akhirnya? Ya. Jadi semua koefisien ini 0. Artinya apa? Artinya himpunan ini bebas linear. Nah, himpunan ini yang kita beri nama Y ya. Ya, jadi ini kita beri nama Y. X-nya gimana X? Ini kalau Anda lihat X-nya itu adalah ya. Jadi kita udah punya Y ya. X-nya adalah ya. Apa yang bisa kita lakukan? X-nya apa nih yang kita inginkan X-nya? Apa yang kita inginkan X-nya? Kita ingin X itu apa? Kalau Anda lihat. Anda ingin X-nya apa? Coba lihat di situ. Basis U. Oke. Gimana caranya? Buatlah. Ya, jadi pada akhirnya yang Anda lakukan itu adalah ya, Anda memerlukan apa? X ini pengennya apa? Basis apa? Basis bagi U. Ya udah, pilih aja X ini basis bagi U. Yang mana? Kan basis kan banyak kan? Basis bagi U kan banyak kan? Yang mana nih? Ya. Perluasan ya, perluasan dari S. Jadi artinya Pak, ya Anda tambahkan di sini ya, vektor-vektor di mana? Ya, vektor-vektor di U secukupnya sehingga dia jadi basis. Dah, kalau udah dapat sebenarnya coba Anda lihat. Ya. TYX sama dengan apa? Di kolom pertama apa? Koordinat dari T Y1 terhadap basis X. Ya, jadi kalau Anda lihat basis X kita ini apa nih? Ya, jadi kalau misalnya kita lihat di sini pilih ya, kalau mau kita tulis saja di sini. Jadi X ini sama dengan X1 sampai XR sesudah itu apa? Ya, ya kita tambahkan aja di sini XR tambah 1 sampai XM. Oke, jadi apa di sini? Kolom pertama matriks penyajian ini apa? Ya. Jadi Anda lihat ini adalah koordinat TY1 terhadap X. Tapi Anda tahu TY1 itu apa? X1. Jadi koordinatnya apa? Oke. Yang kedua? Jadi apa yang Anda peroleh di sini? Ya, jadi persis seperti ini kan? Benar nggak? Jadi kalau Anda di sini sampai di sini berapa kolom yang Anda kerjakan di sebelah kiri sini? Ya, jadi di sini berapa kolom?
Berapa kolom? Berapa kolom? R. Berapa kolom di sini? Jadi kalau Anda lihat di sini ya, jadi begitu Anda selesai dan ini kolom pertama di sini apa nih? Apa? Kolom yang berikutnya di sini apa? Koordinat dari siapa? Ya. Koordinat dari ini kan, TIR plus 1. Tapi Anda tahu TIR plus 1 apa? Ya, 0. Jadi Anda akan punya di sini 0 semua kan? Karena kolom-kolom yang di sini itu adalah koordinat dari peta ini semua kan? Ya sebenarnya Anda tidak memerlukan basisnya itu, karena begitu Anda lihat ini koordinatnya, bukan koordinat ya, tapi peta-peta dari ini adalah vektor-vektor 0. Dan kalau Anda punya vektor 0, koordinatnya pasti 0, apapun basisnya. Jadi kita punya seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya kita mempunyai pemetaan yang sembarang, ya kita bisa membuat basis X dan Y, sehingga matriks penyajian kita sangat sederhana. Nah, cuman ya pertama secara teori yang demikian sederhana sebenarnya barangkali juga tidak terlalu menarik gitu sebetulnya. Yang kedua, ya sebenarnya untuk memperoleh basis Y dan X-nya juga belum tentu mudah gitu sebetulnya juga. Ya. Nah, yang lebih penting sebetulnya pada akhirnya ya. Jadi situasi sebenarnya situasi yang relatif mudah di situ ya. Situasi yang lebih menarik itu adalah ketika kita bekerja dengan operator. Artinya apa? Artinya daerah asal dan daerah sasaran itu ruang vektor yang sama. Jadi kalau kita mempunyai operator linear, yang paling sederhana apa di sini? Ya, yang paling sederhana adalah memetakan setiap vektor kekelipatannya dengan pengali yang konstan. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat setiap vektor dikalikan apa? Misalnya dengan 2. Ya, itu sederhana sekali gitu. Dikalikan dengan min setengah misalnya itu. Ya, matriks penyajiannya apa kalau misalnya kita mempunyai seperti ini? Jadi kalau misalnya setiap vektor itu dipetakan ke 2 kalinya, matriks penyajiannya apa? 2 kali matriks apa? Ya, jadi matriks penyajian operator seperti itu adalah kelipatan matriks identitas. Jadi kalau misalnya pengalinya 2, ya ini 2 kali matriks identitas, apapun basisnya. Jadi ini yang paling sederhana, tapi pemetaan yang seperti ini juga tidak menarik. Dan barangkali dalam masalah-masalah yang nyata, Anda tidak akan bertemu dengan matriks yang demikian apa ya? Demikian sederhananya di sini. Nah, yang lebih sederhana berikutnya adalah operator yang memiliki matriks penyajian berupa matriks diagonal. Oke. Di sini ketika kita bicara seperti ini, Anda lihat ya, ini kita bekerja dengan 2 basis. Kenapa 2 basis? Karena kita melihat ruang vektor yang menjadi daerah asal dan daerah sasaran itu tidak harus sama. Ya. Di U dan V itu kita anggap aja secara umum sebagai 2 ruang vektor yang berbeda. Akibatnya apa ya? Basisnya juga harus berbeda, harus kita bedakan sebetulnya gitu. Ya. Nah, ketika kita bicara operator di sini, yang kita inginkan sebetulnya basisnya 1 aja lah. Jadi artinya apa? Karena di sini daerah asal dan daerah sasaran itu ruang vektor yang sama, basisnya kita ingin basis yang sama juga. Jadi di sini yang kita inginkan adalah kalau misalnya kita mempunyai operator T pada V, tentukan basis Y bagi V sehingga matriks penyajian terhadap basis Y itu adalah matriks diagonal. Kalau di sini kita bisa lakukan itu. Ya. Jadi ini sebetulnya ya, jadi kalau misalnya Anda mau lihat ini matriks diagonal yang diperumum aja. Artinya apa? Artinya kalau Anda mempunyai nomor baris dan nomor kolomnya itu sama, ya, mempunyai indeks yang sama, maka ya, nilai di sini kan 1 sampai R. Ya. Jadi dengan kata lain, kalau Anda mempunyai indeks untuk baris dan indeks untuk kolomnya berbeda, maka komponennya 0. Ya.
Jadi definisi matriks diagonal itu kan, jadi kalau indeks untuk baris dan indeks kolomnya berbeda, maka komponennya 0. Ya. Jadi kalau misalnya basis bagi V sebagai daerah asal dan basis V sebagai daerah sasaran berbeda, ya Anda pakai aja ini. Nggak ada masalah gitu sebetulnya. Ya. Nah, yang jadi masalah adalah kalau basisnya kita buat sama. Jadi kita paksa basis bagi V sebagai daerah asal dan basis bagi V sebagai daerah sasaran itu sama. Kita haruskan sama. Nah, di sini baru kita berbicara tentang sesuatu yang ya sebenarnya secara matematika jadi menarik. Pertanyaannya, ada nggak basis seperti itu? Nah, sebelum kita menjawab ada atau tidak, ya, jadi kalau misalnya kita lihat, ya sebetulnya kita mempunyai apa yang kita sebut dengan, ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini, ya, ada konsep yang kita sebut dengan vektor karakteristik atau vektor eigen dan nilai eigen. Di kalau misalnya kita lihat di sini, vektor eigen itu adalah ya, vektor tak nol yang oleh T dipetakan ke kelipatannya di sini. Ya, jadi kalau kita lihat, kita mempunyai pengertian seperti ini. Ya, ini bagian yang apa? Ya, main-main dengan logika. Jadi kalau misalnya Anda lihat pada definisi yang di sini, ya, itu vektor eigen dan nilai eigen itu didefinisikan sekaligus, didefinisikan secara bersamaan. Nah, sekarang kalau misalnya saya tanya, kalau misalnya saya ingin mendefinisikan vektor eigen secara terpisah, kira-kira bagaimana definisinya? Kalau saya ingin mendefinisikan vektor eigen sendirian tanpa menyebut nilai eigen. Sebaliknya juga, kita juga bisa menanyakan hal yang sama. Kalau kita ingin mendefinisikan nilai eigen tanpa menyebut vektor eigen, gimana caranya? Coba, apa artinya W itu vektor karakteristik T? Anda akan memerlukan ini ya, jawaban untuk dua pertanyaan ini. Karena bisa jadi nanti diberikan ini pemetaan T, ya, atau operator T, kemudian diberikan X, vektor eigen bagi T. Apa artinya itu? Nilai eigennya nggak disebut-sebut di situ. Apa jawaban untuk pertanyaan pertama? Anda ngerti nggak pertanyaannya? Ngerti? Jadi di definisi itu vektor eigen dan nilai eigen didefinisikan secara bersamaan, sekaligus. Sekarang di sini ya, kalau yang pertanyaan pertama itu saya ingin mendefinisikan vektor eigen tanpa menyinggung nilai eigen, tanpa menyebut-nyebut nilai eigen. Gimana caranya? Oke, coba. Apa? Jadi W anggota V itu adalah vektor karakteristik T jika definisi ya. Apa definisinya? W anggota T, anggota V adalah vektor. Ya, saya pakai di sini vektor eigen aja ya. Jika apa? Oke, pakai bahasa matematika lah biar lebih TW sama dengan alfa udah. Apa? Benar? Apa lanjutannya di sini? Untuk apa? Untuk suatu alfa. Untuk suatu alfa anggota F. Betul? Anda yakin nggak? Untuk
suatu. Benar ini? Benar nggak? Apa yang membuat Anda tidak yakin di sini? Di mana? Anda yakin nggak ini? Kalau Anda nggak yakin, bagaimana yang Alfa tidak nol. alfa tidak nol? Alfa tidak nol. Harus kita alfa tidak nol? Boleh nol nggak? Boleh? Boleh? Ya, jika kalian ditanya nih, W vektor eigen T jika apa? Oke, jadi gimana di sini? Jika apa di sini? Jika ini betul nggak ini? TW sama alfa W untuk suatu alfa anggota F. Untuk suatu, betul. Ya kalau Anda menuliskan seperti ini kan Anda perlu menjelaskan di situ. Apa yang perlu dijelaskan di sini? Apa yang perlu dijelaskan di sini? T-nya kita udah tahu belum? Perlu dijelaskan lagi nggak? Apa yang perlu dijelaskan di sini? Apa yang perlu dijelaskan? W-nya kita udah punya belum? Apa yang perlu dijelaskan di sini? Ya kan yang Anda belum ada ceritanya itu kan alfa kan? Alfa W tidak sama dengan 0. Ya, jadi Anda perlu menjelaskan di sini. Alfanya apa di sini? Alfanya apa? Alfanya skalar. Skalar yang mana? Untuk suatu benar gak ini? Untuk setiap? Bisa nggak TW sama dengan alfa W untuk setiap alfa? Ya? Ya, jadi Anda memerlukan berapa banyak alfa di sini sebetulnya? Satu aja. Oke, udah belum ini? Sudah? Ya. Benar? Sudah, cukup. Jika W tidak sama 0, perlu nggak? W tidak sama dengan 0-nya. Ya, jadi kalau Anda lihat definisi di situ gimana tuh? Vektor eigen itu harus gimana? Tidak 0. Di sini gimana W-nya? Perlu ditambahkan nggak sih? Atau udah selesai? Udah cukup ini? Udah selesai? Perlu ada tambahan lagi? Perlu tidak? Apa yang ditambahkan? Perlu nggak itu ditambahkan? W tidak sama dengan 0. Perlu tidak? Jadi kalau di sini dikatakan W anggota V ini W yang mana? Boleh 0 nggak W-nya di sini? Boleh. Untuk jadi vektor eigen gimana deh? Jadi gimana? Udah cukup ini?
Apa yang harus kita lakukan? Ini ya, betul? Yakin? Jadi nanti kalau misalnya Anda ada soal yang mengatakan T pemetaan linear, dari T operator linear pada ruang vektor V misalnya gitu. Kemudian ya, X adalah vektor eigen T. Anda bisa ngerti itu, apa artinya itu? Ya, karena hanya dikatakan X vektor eigen T, nggak disebut-sebut nilai eigennya yang mana gitu. Ya, Anda mesti bisa tuh. Nah, untuk yang satunya lagi, untuk nilai eigen Anda coba sendiri ya. Bisa ya? Ya harus bisa lah. Ya oke, kita lihat sekarang ya. Jadi kalau misalnya ternyata ya, jadi sebelum kita menjawab masalah tadi ya, masalah mencari matriks penyajian bagi operator T yang berupa matriks diagonal, ya kita bicarakan dulu nilai dan vektor eigen ini gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita memperoleh nilai dan vektor karakteristik T ya. Jadi kalau Anda lihat lagi definisi di sini, ya, vektor karakteristik ya, vektor eigen dan nilai eigen itu datangnya berpasangan. Tidak ada vektor eigen tanpa nilai eigen, tidak ada nilai eigen tanpa vektor eigen. Jadi walaupun di sini kita mendefinisikan hanya vektor eigen, tapi sebenarnya di sini ada nilai eigen nggak? Ada nilai eigen nggak di sini? Apa? Alfa kan, nilai eigennya alfa juga. Ya, jadi datangnya berpasangan. Karena itu apa sih sebetulnya? Kalau misalnya Anda lihat definisi di sini, ya, jadi sifat yang seperti ini, ya, ini sebetulnya ya, kita itu ya, diminta menyelesaikan ya, persamaan Tx sama dengan lambda x. Jadi itu persamaan kan, Tx sama lambda x itu persamaan dengan yang dicarinya adalah dua objek, ya, lambda dan w. Nah, bagaimana kita mencari yang dua seperti itu? Nah, perhatikan bahwa ya ini sebenarnya ekivalen kan, mudah melihatnya kan. Di I itu adalah operator identitas di situ. Jadi kalau kita lihat di sini, lambda itu nilai karakteristik T jika dan jika persamaan lambda I kurang T X sama dengan 0 memiliki solusi tak trivial X ya, solusi tak trivial itu artinya apa? Ya, yang bukan vektor 0. Kenapa? Ya Anda lihatlah sebetulnya itu kan kalau X sama dengan 0 itu pasti memenuhi kan. Jadi kita mencari solusi yang tak trivial. Dan itu ekivalen dengan ini juga kan. Inti lambda I kurang T itu bukan ruang vektor 0. Nah, masalah mencari nilai karakteristik ya, dan vektor karakteristik ini sekarang ya, bisa kita reduksi menjadi masalah menemukan bilangan lambda yang membuat inti lambda I kurang T itu bukan ruang 0. Dia Anda perhatikan ya apa istilahnya evolusinya barangkali di situ ya. Mula-mula kita mencari solusi dari persamaan ya, yang menuntut ya, solusinya itu dua macam ya, skalar lambda dan vektor x ya. Jadi kemudian kita reduksi apa pada akhirnya yang kita cari itu hanyalah skalarnya aja ya, dan itu hubungannya jika semua ya. Jadi Anda perhatikan di situ ya bahwa pada akhirnya mencari penyelesaian Tx sama dengan lambda x, di mana yang kita cari itu adalah skalar lambda dan vektor x, itu ekivalen dengan mencari penyelesaian atau mencari lambda, mencari skalar lambda yang membuat ya, inti dari pemetaan lambda I kurang T itu ya, tidak trivial, ya, bukan subruang 0. Ya, jadi Anda lihat ya, asalnya kita mencari dua objek, skalar E, skalar lambda dan vektor x, kemudian kita rubah mencari skalar lambda. Jelas nggak itu? Jadi idenya itu adalah ya, kalau mencari dua seperti itu kan sebenarnya relatif sulit. Sekarang kita ubah menjadi mencari satu saja. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat di sini ya,
Kalau X itu adalah sebuah basis bagi V dan A itu matriks penyajian T terhadap basis X tadi, ya. Nah, kemudian apa yang kita lihat di sini? Persamaan vektor Tx sama lambda X itu ya, ekivalen dengan persamaan matriks seperti yang tertulis di situ, ya. A kali koordinat X kecil terhadap X besar sama dengan lambda kali koordinat X kecil terhadap basis X besar. Yang kemudian pada akhirnya ekivalen dengan persamaan matriks di sini, ya, memiliki solusi X yang tidak nol. Jelas nggak itu? Jadi kalau sekarang Anda lihat di sini lambda I kurang A, I-nya sekarang apa di sini? I-nya apa? I-nya matriks identitas. Tadi ketika kita menuliskan lambda I kurang T, I-nya apa? Ya, operator identitas. Bedakan itu ya di situ. Nah, sekarang kalau misalnya kita mempunyai M matriks persegi, jadi sekarang pada akhirnya apa yang kita lihat ya? Kita ingin mencari lambda sehingga persamaan lambda I kurang A kali koordinat X kecil terhadap basis X itu sama dengan 0 ya, dan kita ingin supaya X-nya itu ada yang bukan 0. Nah, lambda I kurang A itu ya, karena A itu adalah matriks penyajian dari sebuah operator, maka dia ukurannya ya itu adalah matriks persegi. Jadi sekarang kalau misalnya sekarang kita lihat di sini, sekarang saya ambil aja secara umum M matriks persegi ya. Maka kita mempunyai sistem persamaan linear MX sama dengan 0 memiliki solusi tak trivial ya. Jadi X yang tidak sama dengan 0 kapan itu? Jika dan jika bentuk echelon baris dari M memuat baris 0. Jadi kalau Anda lakukan eliminasi Gauss, kita akan memperoleh matriks echelon yang ya baris yang paling bawahnya itu baris 0. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat di sini B adalah bentuk echelon baris dari M, maka B adalah matriks segitiga atas. Ya, harus seperti itu kan? Yang namanya matriks echelon itu, echelon baris itu harus segitiga atas. Jadi kalau Anda lihat di sini dia akan ya, yang di bawah diagonal utama itu semuanya harus 0. Jelas nggak itu? Masih ingat nggak? Nah, B itu akan memuat baris 0 jika dan jika kapan dia di sini. Jadi diagonal utama B memuat komponen 0. Pasti gitu kan? Dan kemudian kita lihat apa di sini? Hasil kali semua komponen diagonal utama B adalah 0. Nah, ini yang kemudian ya yang ingin kita pakai sebagai sesuatu di sini. Jadi nanti Anda akan lihat di sini bahwa kita akan buat alat pengukur. Alat pengukurnya itu apa? Alat pengukurnya itu nanti akan mengatakan kalau kita mempunyai sebuah matriks segitiga atas yang komponen diagonal utamanya ini ada nolnya, maka dia jadi deltanya juga 0. Oke, saya kira dari segi materi ya sampai di sini dulu gitu. Di nanti untuk selanjutnya kita akan lihat bagaimana alat pengukur ini. Jadi kalau misalnya Anda lihat alat pengukur ini kan sebenarnya membuat pengaitan ya. Jadi matriks M-nya itu matriks ukuran N kali N. Ya, jadi kalau Anda lihat saya sering menulis seperti ini juga ya. Jadi Anda kalau kalau misalnya kita lihat Fn kali N itu sebetulnya sama saja dengan Mn kali N F ya, atau yang seperti ini juga kadang-kadang juga disingkat dengan kalau notasi di buku seperti ini ya. Oke, jadi pertemuan berikutnya kita akan bicarakan pengaitan delta seperti ini.